Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Bertemu lagi dengan Pak Yazid di channel Klub Matematika SD. Nah, di channel ini kita akan membahas soal-soal matematika khusus level SD. Nah, kali ini Pak Yazid akan membahas lagi matematika SD khususnya untuk kelas 3. Nah, dalam video kali ini Pak Yazid akan membahas atau menjelaskan tentang pecahan. Ya, pecahan. Pecahan ini sangat salah satu pelajaran yang harus kita kuasai. Kenapa? Karena ini sangat berguna sekali dan akan terus dibahas baik dari SD kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan sampai jenjang berikutnya. Nah, maka untuk mencapai sebelum masuk naik ke kelas berikutnya, teman-teman harus lebih dahulu memahami dasar-dasarnya. Kenapa? Karena konsep dasarnya ini akan menguatkan kita dalam nanti mempelajari pecahan yang lebih kompleks lagi, ya. Langsung saja kita mulai. Oke? Kita mulai dengan mengucapkan doa. 1, 2, 3. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pecahan dasar kelas 3 SD, by Pak Yazid. Penjelasan. Kita bahas dulu penjelasannya. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi dalam pecahan itu ada dua, pembilang dan penyebut. Yang dimanakah yang pembilang dan penyebut? Nah, pembilang itu adalah bilangan yang di atas garis, penyebut adalah bilangan yang di bawah garis. Contoh, 1/2. Dalam 1/2, pembilangnya angka berapa? Betul sekali. Angka 1. Penyebutnya angka 2. 3/4. Pembilangnya angka berapa? Angka 3. Penyebutnya angka 4. 2/5. Pembilangnya angka berapa? 2. Penyebutnya angka 5. Selanjutnya, membaca pecahan. Nah, membaca pecahan ini adalah maksudnya membaca pecahan berdasarkan sebuah gambar. Ya, biasanya biasanya Bapak Ibu guru mengajarkan dalam bentuk gambar lingkaran ataupun gambar persegi, baik persegi ataupun persegi panjang, ya, dalam bentuk kotak maksudnya. Nah, di sini ada sebuah lingkaran, totalnya ada berapa bagian lingkaran. Nah, kita hitung lingkaran ini dibagi jadi berapa. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Dan yang diwarnain atau biasanya disebut sebagai yang diarsir itu ada berapa? Ada 1. Maka pecahan ini disebut sebagai nilai pecahan ini nilai pecahan ini adalah 1/4. 1/4 dapat dari mana? Angka 1 itu adalah bagian yang diarsir. Angka 4 itu adalah total bagian. Jadi total bagian itu bukan menghitung yang tidak diarsir. 1, 2, 3. Jadi 1/3 itu salah. Yaitu total semuanya. Nah, total bagian. Kenapa 1? Karena satunya yang diarsir. 1/4 artinya adalah 1/4 dari total lingkaran tersebut yang diarsir. Kenapa 1? Karena diarsirnya 1. Kenapa 4? Karena semua bagiannya ada 4. Nah, bagian diarsir itu di atas, banyaknya yang bagian di bawah. Jadi yang diarsir ini yang nih atas nih. Nah, yang banyaknya bagian atau total semuanya ini itu di bawah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, contoh selanjutnya ini. Kira-kira selanjutnya nilai pecahan yang diarsir ini ada berapa? Yang diarsir ada berapa? 1, 2. Total bagiannya ada 1, 2, 3. Berarti 2/3. Good job. Lanjut. Nih, yang diarsir ada berapa kita hitung? 1, 2, 3. Ada 3. Total bagiannya ada berapa? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3/8. Selanjutnya, dalam pecahan itu ada juga namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kali ini Pak Yusuf akan membahas tentang penjumlahan, karena pengurangan itu hampir sama dengan penjumlahan. Nah, penjumlahan pecahan dengan sama penyebut. Jadi penjumlahan pecahan itu ada dua macam, yaitu yang penyebutnya yang sama dan juga penyebutnya yang berbeda. Nah, jika penyebutnya yang sama, itu sangat mudah, yaitu tinggal misalkan contoh, 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, contoh lainnya, 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Dari dua contoh ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa dalam penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya atau yang atasnya saja nih. Nah, yang bawahnya tidak dijumlahkan, hanya yang atas. 1 tambah 1, 2, bukan 4 tambah 4, 8, bukan seperti itu, tapi yang atasnya saja 1 tambah 1, 2. Nah, contoh lain juga sama, 3/6 ditambah 2/6. Berarti 3 tambah 2, 5, yang bawahnya tetap sama, tidak dijumlahkan. Nah, begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan juga sama, ya. Yang dikurangin hanya pembilangnya saja, jadi penyebutnya tidak dikurangi. Nah, untuk memperjelas tadi tentang penjumlahan pecahan, nah selanjutnya adalah penjumlahan pecahan dengan beda penyebut. Nah, langkah pertama yang dilakukan ialah menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jadi kalau ada penjumlahan pecahan seperti ini, 1/4 ditambah 1/3 itu sama dengan 2/7, artinya langsung ditambahkan, ya, tanpa harus penyebutnya disamakan. Penyebut itu yang di bawah nih, angka 4 dan angka 3-nya dia disamakan dulu, maka jawaban seperti ini adalah salah. Nah, salah. Yang benar bagaimana? Seharusnya adalah seperti ini, adalah 1/4 ditambah 1/3 sama dengan hasilnya jadi 3/12 ditambah 4/12. Dapat dari mana kok 1/4 tiba-tiba berubah jadi 3/12, 1/3 berubah jadi 4/12? Dari sini. Pertama, yang harus kita lakukan adalah nih, langkah pertama dilakukan ialah menyamakan penyebutnya. Jadi, angka 4 dan 3 itu harus disamakan. Bagaimana cara menyamakan angka 4 dan 3? Cara paling mudahnya adalah menggunakan perkalian, yaitu 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Otomatis karena 4 kali 3, 12, 12. 4 kali 3 tadi berapa? 12. Kalau 3 kali 4 berapa? 12 juga kan? Maka cara menyamakannya dengan cara dikali. Kenapa? Karena 4 kali 3 itu 12, 3 kali 4, 12. Berarti sama-sama dikali. Maka hasilnya sama 12. Maka di sini 12, di sininya 12. Nah, selanjutnya yang atas kenapa bisa jadi 3 dan 4? Yaitu dengan cara perkalian silang. 4 dikali 1. Berapa hasilnya? 4. Maka taruhnya di sini, bukan di atas sini. Karena silang. Selanjutnya, 3 dikali 1. Berapa? 3. Nah, jadi 3-nya di sini. Nah, yang dari sini pindah ke sini, yang sini pindah ke sini. Nah, setelah ketemu seperti ini, dengan penyebut yang sama, maka baru kita bisa menjumlahkan, yaitu 3 ditambah 4, hasilnya 7. Dalam penjumlahan ini, penyebutnya juga sama, tidak dijumlahkan, hanya disamakan penyebutnya. Oke, selanjutnya. Oh, ini contoh lainnya, yaitu 1/2 ditambah 2/5. Sama dengan yang seperti atas. 10 ini dapat dari mana? 10 dapat dari perkalian 2 kali 5, 10. 5 kali 2, 10. Nah, angka 5 dapat dari mana? Perkalian silang. 5 kali 1, 5.
2 kali 2, 4. Setelah penyebutnya sama, barulah kita melakukan penjumlahan, yaitu 5 ditambah 4 hasilnya 9. Angka 10 ini sama karena penyebutnya tidak dijumlahkan. Nah, selanjutnya adalah perbandingan pecahan. Nah, perbandingan pecahan. Sebelum memasuki perbandingan pecahan, kita harus mengetahui 3 alat untuk membandingkan pecahan yang sering digunakan, yaitu ada 3 tanda. Tanda pertama yang seperti ini, ya, yaitu disebut sebagai atau melambangkan namanya lebih kecil. Nah, tanda kedua seperti ini melambangkan lebih besar. Kalau teman-teman perhatikan, tanda ini kalau sebelah sini dikasih garis, itu seperti huruf K, karena kecil itu cara menghafalnya. Kalau tanda yang ini dikasih garis sebelah sini, seperti huruf B, yang artinya besar. Itulah bagaimana kita menghafal tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Nah, yang ketiga adalah namanya tanda sama dengan. Nah, ini udah pasti sangat familiar di kita. Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan melalui gambar. Nah, gambar yang pertama, yang ini gambar yang memiliki nilai pecahan 1/4. Gambar yang kedua, 2/4. Jika kita melihat dari bagian yang diarsir, kira-kira yang 1/4 itu lebih kecil atau lebih besar daripada yang 2/4? Pasti lebih kecil ya, ya dari gambarnya, dan ini sudah ada tandanya duluan. Tandanya tanda kayak huruf K, artinya cara bacanya 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Kalau kita melihat di gambarnya, gambar yang diarsir yang sebelah di 1/4 itu lebih kecil daripada gambar yang diarsir di 2/4. Nah, selanjutnya ada pecahan 2/4 titik-titik 3/8. Nah, mungkin di antara kita akan langsung menganggap 3/8 itu lebih besar daripada 2/4 karena kita fokus kepada angka 8-nya. Nah, tetapi ternyata tidak. Ternyata 2/4 itu lebih besar daripada 3/8. Kenapa? Karena kalau kita dalam bentuk sebuah gambar, 2/4 itu bagian yang diarsir seperti ini. Hampir setengah dari lingkaran. Tetapi 3/8 jika di dalam bentuk gambar di bagian yang diarsirnya itu tidak sampai setengah lingkaran. Maka sudah sangat dipastikan bahwa 2/4 itu lebih besar daripada 3/8. Nah, dari dua contoh ini, teman-teman, kita bisa mengambil kuncinya, yaitu dengan melihat besar atau kecilnya bagian yang diarsir. Nah, jika bagian yang di depan itu lebih kecil yang diarsir daripada yang bagian yang kedua, maka bisa disebut sebagai lebih kecil. Tapi kalau bagian yang pertama yang ini lebih besar daripada yang ini, maka kita menggunakan lebih besar. Terus jika dua-duanya sama, maka kita menggunakan apa? Sama besar atau sama dengan. Contohnya, ya ini, sama sih, 2/4 ke 2/4. Oke. Selanjutnya, masih dengan perbandingan pecahan, tetapi perbandingan pecahan ini tanpa gambar. Nah, jadi nggak pakai gambar. Nah, contoh, 2/4 titik-titik 3/8. Apakah ini namanya apa? Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Nah, 2/4 titik 3/8. Kalau tidak menggunakan gambar, bagaimana kita mengetahuinya, teman-teman? Caranya ialah menggunakan perkalian silang. Akan tetapi perkalian silang kali ini kita tidak usah mengalikan penyebutnya, hanya penyebut yang 4 dan 8 dikalikan itu nggak usah. Kita langsung perkalian silang aja. Yang 4 dikalikan 3, hasilnya jadi itu nanti 8 dikalikan 2, hasilnya seperti ini. Nah, kita perkalian silang, 4 dikali 3 itu ketemu 12, 8 dikali 2 ketemu 16. Jadi di perkalian silang.
kali 3, 12. 8 kali 2, 16. Nah, dengan ini sudah pasti kita bisa menentukan ya. 6 sama 12 itu 6,12 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan ya. Sudah pasti 16 itu lebih besar daripada 12. Maka dari itu 2/4 lebih besar daripada 3/8. Kita ulangi lagi biar lebih mudah. 2/4 titik-titik 3/8. Caranya adalah perkalian silang, yaitu 8 dikali 2 ketemu 16, 4 dikali 3 ketemu 12. Dari sini kita bisa menentukan 16 lebih besar daripada 12. Sehingga ya, 16 ini adalah hasil tadi dari 2/4, 12 ini hasil dari tadi 3/8. Maka 2/4 lebih besar daripada 3/8. Nah, untuk mempermudahkan, Pak Yazid ambil lagi gambar di slide sebelumnya. Ini adalah gambar pecahan 2/4. Dan ini gambar pecahan 3/8. Coba teman-teman bandingkan, mana lebih besar? Betul sekali, 2/4. Maka dari itu, 2/4 lebih besar daripada 3/8. Oke, demikian pembahasan kita tentang pecahan, khususnya untuk kelas 3 di semester 2. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikan dalam pelatihan dan soal maupun ujian nanti. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jika ini bermanfaat, teman-teman silakan bisa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.